Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program Japri Jawab Pertanyaan Ikhwan yang insyaallah akan dijawab oleh Ustadz Abdul Fattah Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini ada titipan dari kawan mengenai mungkin lebih tepat dia bab hijrah dia itu, Ustadz ya. Nah, mungkin semua orang pernah mengalami masa-masa kelam gitu ya. Dan tidak semua orang juga ingin larut dalam masa kelamnya, Ustaz. Sebenarnya sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang pernah kita lakukan gitu, Ustaz, setelah kita hijrah gitu, Ustaz. Ya, baik. Ada janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan kita dan sekaligus sebagai kabar gembira buat kita, yang tercantum dalam sebuah hadis qudsi di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah berkata, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa hampir sepenuh bumi daripada dosa, kemudian engkau datang kepadaku dan engkau tidak mensyarikatkan aku dengan sesuatu, niscaya aku datang kepadamu dengan membawa hampir sepenuh bumi dari ampunan. Kira-kira berapa yang tersisa dari dosanya? Tidak ada. Padahal dikatakan meskipun membawa dosa hampir sepenuh bumi. Dalam hadis yang lain dikatakan meskipun dosanya bagaikan buih di lautan. Dalam hadis yang lain dikatakan meskipun dosanya hampir mencapai langit. Allah berjanji untuk menghapus keseluruhannya. Artinya, ya, ada kesempatan buat setiap orang untuk membersihkan diri dari segala dosa yang pernah ia lakukan, dan tidak ada kata terlambat dalam hal ini. Ya, tidak ada kata terlambat. Sebagaimana ditanyakan tadi, bahwasanya tidak semua orang mungkin ya dapat hidayah dari kecil atau mungkin dari bimbingan orang tuanya. Ada yang sudah mempunyai sisi-sisi gelap ya beberapa tahun sebelumnya, di masa lajang, di masa muda mungkin ya. Kemudian sadar mau kembali ke jalan kebenaran, berhijrah menuju jadi yang baik. Mungkin terasa berkeluh kesah dan kecewa dengan masa lalu yang sedemikian mungkin banyak gelapnya. Namun dengan berita ini ya dari hadis qudsi ini tentu merupakan kabar gembira. Tinggal lagi bagaimana kita itu adalah mendapatkan hal tersebut. Di mana Allah mengatakan bahwasanya bahwasanya idza laqitani la tusyriku bi syai'a, dengan syarat ya bahwasanya kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Maka para ulama menjelaskan terkait dengan hadis ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosanya? Ya. Dikarenakan orang yang bersih daripada kesyirikan yang dimaksud adalah bersih daripada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Maka orang yang sudah bersih dari syirik besar dan syirik kecil, orang yang kepingin menegakkan tauhid dengan benar, yang menjadikan hidupnya semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah, dipastikan dia akan bertaubat dari semua dosa yang pernah ia lakukan. Sedangkan orang-orang yang bertaubat, maka Allah mengatakan bahwasanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
sesungguhnya Allah akan menghapus dosa keseluruhannya. Para ulama menjelaskan ini berlaku untuk orang-orang yang bertaubat. Ya, taubat adalah amalan yang bisa menghapus segala jenis dosa. Tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan taubat. Ya, jika antum umpamanya sedekah 5 miliar, bagus, pahalanya besar, dan ada dosa yang terampuni. Ya, ada dosa yang terampuni, tapi ada dosa yang tidak terampuni dengannya. Ya, seperti umpamanya uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua, tidak bisa dihapus dengan sedekah yang banyak, tak bisa dihapus dengan puasa sunnah, tidak. Tapi taubat, tidak ada dosa yang tersisa yang tak bisa dihapus dengan taubat. Ya, oleh sebab itu kewajiban kita apa? Bersihkan diri kita daripada syirik besar dan syirik kecil. Ini butuh ilmu tentunya. Kedua, kenali kesalahan-kesalahan kita, kemudian taubat daripadanya. Bagaimana bertaubat? Bertaubat pertama menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kita tahu namanya masa kelam, kita tahu kelakuan kita masa lalu, ya kan? Dosa ini, dosa judi, dosa mencuri, dosa menipu, segala macam, kita menyesal. Ini kunci pertama, menyesal melakukan dosa. Bukan bangga dengan dosa-dosa, tidak. Ada juga orang yang bangga dengan dosa. Jangan tanya masa laluku. Cuma karena sudah tua begini, udah nggak mungkin lagi. Ini bukan taubat namanya. Ya, jadi sadar itu adalah jelek, ingin kembali kepada Allah, menyesali masa yang kelam. Satu, menyesal ya. Yang kedua, meninggalkannya, tidak mengulang lagi, dan itu dilakukan karena Allah, bukan karena sudah tua, tapi karena Allah, karena larang Allah. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulang lagi. 3 ini kita miliki, ya, insya Allah taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau taubat kita diterima, dosa dihapus. Maka setiap dosa-dosa yang kita tahu, kita taubat daripadanya. Ya. Adapun yang kita tidak tahu, maka kita minta ampun kepada Allah. Dan seperti doa kita, ya, yang disebutkan di surah Al-Baqarah di ayat terakhir kan, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami, ya, jika kami terlupa atau kami bersalah. Yang sengaja dan yang tak sengaja, tahu atau tidak tahu, ya, kita mohon ampun kepada Allah untuk tidak disiksa. Begitu juga syirik. Bagaimana kita? Katanya harus bersih dari syirik supaya kita, ya, bisa bersih dari dosa. Ada doa seperti setelah kita berusaha untuk memahami tauhid dengan benar, berusaha untuk meninggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan yang besar dan yang kecil. Namun dalam perjalanan kan tidak semua langsung kita faham. Maka senantiasa kita berdoa dengan sebuah doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, daripada melakukan kesyirikan, ya, yang aku tahu, dan aku minta ampun kepada Engkau, ya Allah, dari kesyirikan yang aku lakukan, aku tidak memahaminya, tak tahu. Kan mungkin saja kita jatuh kepada kesyirikan, syirik besar yang kita belum tahu, padahal kita belajar, begitu ya. Dan semoga tidak Allah siksa kita karena ketidaktahuan kita tersebut. Dan ini terus kita berdoa dan kita terus belajar, begitu kan? Maka ketika kita terus menuntut ilmu dan berusaha memperbaiki diri, jika ada sesuatu yang belum sampai hujah kepada kita, tentu dikatakan Allah tidak mengadab suatu kaum tanpa mendatangkan hujah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Seseorang tidak dibebani kecuali dia kuasa. Dan kalau kita tak punya ilmu, teman, bagaimana kita mau kuasa untuk itu? Tidak tahu kita. Sementara kita sudah berusaha, tapi kemampuan kita terbatas. Hanya kita minta ampun kepada Allah jika ada yang kita belum ketahui tapi kita melakukannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya besarnya kebutuhan kita kepada Allah untuk senantiasa meminta kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa kita banggakan. Jikapun kita telah beramal, telah berilmu, telah berbuat, itu nggak bisa dibanggakan. Kenapa? Karena belum tentu diterima. Maka mohon kita kepada Allah agar diterima amalan kita dan agar diampuni kesalahan-kesalahan kita. Dengan demikian maka semua dosa bisa terhapus. Ya, dengan bertaubat dengan syarat bersih dari syirik besar dan syirik
kecil begitu. Tapi kalau kita jatuh kepada syirik besar yang kita sudah tahu, tapi kita tetap lakukan, maka semua kesalahan tidak akan diampuni dan semua amal kebajikan tidak akan diterima. Ya. Jika seandainya engkau melakukan kesyirikan, syirik besar, maka hapuslah seluruh amalan-amalan kebajikannya. Nah. Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan. Ya, Semoga jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.